Jadi saudara-saudara yang saya hormati, ya, bagaimana sebenarnya saya memulai penelitian dengan bahan data yang sangat minim dan terbatas setelah saya sadar bahwa saya akan membuat penelitian mengenai tema pariwara perjuangan ini sebagai suatu penyempurnaan studi saya, sarjana saya di ITB sendiri rupa. Saya paham sekali bahwa masa yang saya pelajari pada ketika itu ada kesimpulan bahwa tahun 1945 sampai tahun 50 adalah masa yang sangat krusial untuk pemerintah Republik Indonesia yang pada tahun 46 itu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya, waktu pindah itu juga ikutlah semuanya seniman-seniman Indonesia yang pernah berkiprah sebelumnya itu berkumpul semuanya di Jogja. Di bawah ada kaitannya dengan organisasi pemerintah, kementerian sekretaris negara, Wakilan Pemuda begitu, ada Biro Perjuangan namanya juga. Ada beberapa kali di masa Amir Syarifuddin ada resmi dari pemerintah itu memberikan hubungan dengan badan-badan yang ada di Jogja, kelompok-kelompok yang ada di Jogja, seperti misalnya Seniman Indonesia Muda, kemudian Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI). Nah, itu dua organisasi yang sangat kuat yang dianggotai oleh seniman-seniman yang berkualitas, terutama di SIM, di Seniman Indonesia Muda. Itu banyak sekali seniman-seniman yang berkualitas sebagai seniman begitulah, yang kemudian berperan juga sebagai seorang pembuat poster yang sangat menarik begitu ya. Tapi sebenarnya sebelum saya lebih jauh berbicara mengenai di Yogyakarta itu, saya ingin berbicara mengenai pada ketika saya memulai penelitian itu, saya belum mempunyai suatu konsep yang jelas akan kemana dan apa yang akan saya kumpulkan dalam penelitian-penelitian itu. Tapi yang sudah jelas, saya akan melakukan penelitian tertulis, descriptive research, di perpustakaan di seni rupa sendiri, dan mungkin juga di perpustakaan-perpustakaan lain yang ada di luar Bandung, mungkin di Yogyakarta atau mungkin di Jakarta. Begitulah. Samping itu, saya juga barangkali harus melakukan banyak sekali interview kepada orang-orang atau seniman-seniman yang masih ada pada ketika itu yang ikut berperan di dalam pembuatan poster di zaman revolusi itu. Nah, ketika saya mulai berbicara begitu, mulai menyusun apa yang harus saya lakukan, itulah saya merasa sekali bahwa sukar sekali melakukan penelitian pada ketika itu, karena saya tidak punya kamera, tidak punya tape recorder, kemudian biaya-biaya saya juga terbatas, ya, hubungan-hubungan dengan telepon dengan Jakarta, Jogja, Bandung itu sukar sekali. Kalau mau ke Jogja itu harus pakai kereta api 12 jam ke sana itu, kemudian harus menginap dan sebagai mahasiswa. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang saya rasakan. Tidak semudah seperti sekarang ini. Apalagi setelah menyadari bahwa sebenarnya dalam penelitian itu saya akan berhadapan dengan masalah siapa-siapa senimannya. Bagaimana rakyat yang sedang menderita itu melawan pemerintah Belanda. Bagaimana Belanda ingin menyerbu kembali. Bagaimana situasi politik. Bagaimana pemerintahan kita. Bagaimana antara partai-partai mulai ada selisih paham tentang strategi pemerintah dan segala. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus dipelajari dan diselidiki dan diinterview sebenarnya, tapi waktunya sangat terbatas dan melaksanakannya tidak mudah, begitulah kira-kira. Tapi di dalam suasana itu tiba-tiba saya mendapat bantuan dari almarhum Pak Mukhtar Apin. Dia meminjamkan saya sebuah kamera kecil. Kamera itu bagus, Leica, ya, buatan Jerman, tetapi sudah peot gitu karena pernah jatuh. Jadi gambarnya itu kadang-kadang tidak presisi lagi gitu, tapi itu satu-satunya. Kemudian dilengkapi dengan sebuah statif yang bisa mereproduksi karya-karya di atas meja, begitulah ya. Dengan itulah. Dan satu yang sangat beruntung saya pada ketika itu, Pak Mukhtar Apin itu memperkenalkan saya dengan Bapak Amir Sutaarga. Bapak Amir Sutaarga ini adalah direktur dari Museum Gajah di Jakarta. Nah, ketika saya bisa datang kepada beliau itu, saya menceritakan maksud saya mau mencari data-data dari arsip yang ada di sana itu. Dia menerima saya dengan senang hati dan malah memberikan fasilitas-fasilitas
yang di luar dugaan saya, karena di sana tuh ada ruang arsip yang sangat bersih, maksudnya di-screen siapa yang bisa masuk ke sana. Tidak semua pengunjung bisa masuk ke situ karena menyimpan barang-barang arsip yang sangat berharga dan sangat rapuh sekali. Nah, saya diberi izin oleh Pak Amir Sutarga melakukan penelitian di sana dengan tanpa batas, begitulah ya. Di situ saya melihat banyak sekali koran-koran yang diterbitkan zaman Jepang yang sudah rapuh situasinya karena kertasnya memang kertas yang tidak berkualitas tinggi. Yang dikatakan waktu itu kertas singkong, dan cetakan-cetakannya juga sudah mulai banyak yang kabur, reproduksi yang tidak bisa jelas lagi dan sebagainya. Tapi dirangka dipakai kayu, kemudian sangat hati-hati harus dibuka lembar per lembar. Karena itu tidak bisa tersedia kepada publik, terbuka hanya kepada orang-orang tertentu termasuk saya. Jadi di situ saya tiba-tiba membaca banyak sekali data-data yang memberikan saya suatu kesimpulan sementara pada ketika itu bahwa sebenarnya apa yang terjadi, kehebatan pariwara perjuangan di zaman revolusi di Jogja antara 45-1950 itu, akar daripada pertumbuhan itu adalah pada zaman Jepang.